di akhirat. Siapa yang datang sama Allah, ada orang datang kepada Allah di akhirat membawa dosa musyrik, dia belum bertaubat daripada dosa musyriknya, maka berarti tidak diterima taubatnya oleh Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah, pasti masuk neraka selama-lamanya. Tetapi barang siapa datang kepada Allah bawa dosa selain syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah masih mampu untuk mengampuni hamba itu. Langsung dimasukkan surga, bisa kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak, ibu, gimana kabarnya? Sehat walafiat? Sudah enggak kena corona? Enggak. InsyaAllah hilang semuanya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, pembahasan biasanya tafsir ya, tafsir seharusnya. Sampai di mana terakhir suratnya? Surat Al-Ma'un. Kemudian selanjutnya adalah surat Li'ila fi Quraisyin, surat Quraisy. Quraisy adalah nama suku kabilah yang ada di kota Mekkah. Kakek dan nenek moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda kalau pelajari dalam nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada namanya Fihr. Fa ha ra Fihr. Fihr itulah orang yang pertama kali dinamakan Quraisy, sehingga anak keturunannya dinamakan orang-orang yang termasuk suku Quraisy ya. Kita tahu nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Hakim ibn Kilab ibn Murrah ibn yes, hafalkan ya. Sudah hafal semuanya? Ibu-ibu hafal? Anak-anaknya hafal insyaallah ya. Kok ada nasab tersebut? Ada hadisnya sebabnya. Jadi ada hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya itu adalah Muhammad bin Abdullah, terus lanjut terus sampai Adnan. Sampai Adnan. Nah, Adnan itu setelahnya masih ada orang-orang setelahnya
sampai Nabi Ismail alaihis salam. Nabi Ismail anaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim punya dua anak laki-laki. Yang pertama adalah Nabi Ismail, yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Ishak punya anak siapa? Nabi Yakub alaihis salam. Nabi Allah Yakub punya anak siapa? Nabi Yusuf alaihis salam. Itu dari Nabi Ishak banyak para nabi dan para rasul terus menerus. Tidaklah wafat seorang nabi di antara mereka Bani Israel kecuali diteruskan oleh nabi yang berikutnya. Ada nabi sampai yang terakhir adalah Nabi Allah Isa alaihis salam. Begitu Nabi Isa sudah selesai. Lanjutnya ada dari keturunan Nabi Ismail alaihis. Dari Nabi Ismail gak ada nabi rasul. Dari Nabi Ismail gak ada nabi rasul, terus menerus sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Nabi Ismail alaihis salam. Maka ikhwan rahimakumullah, Quraisy mempunyai keutamaan. Orang-orang Quraisy mempunyai keutamaan. Apa saja keutamaannya? Keutamaannya pertama adalah ada surat yang namanya surat Quraisy. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, berarti mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Dijadikan sukunya suku yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, bahkan nama suratnya pun nama suku mereka yaitu suku Quraisy. Kemudian yang kedua, kemuliaannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy. Wa ana min Quraisy, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya keutamaan adalah apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu terselamatkan padahal mereka penyembah berhala. Mereka saat masih menyembah berhala, tapi mereka diselamatkan oleh Allah dari Abrahah dan bala tentaranya. Saat itu kan belum ada Islam, mereka masih menyembah berhala, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga mereka. Allah tunjukkan kemuliaan mereka sehingga orang-orang Arab di sekitarnya merasa, oh, suku Quraisy ini luar biasa. Loh, kenapa? Iya, mereka nggak perlu melawan Abrahah, tapi yang melawannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka orang-orang Quraisy apabila melakukan perjalanan kemanapun aman mereka. Kenapa? Karena mereka tetangga Ka'bah. Itu sebabnya. Apalagi setelah kejadian Abrahah, maka mereka takut kualat, khawatir kalau ganggu orang-orang Quraisy. Padahal di sekitar mereka itu terjadi perampokan yang sering terjadi di antara mereka, gitu loh. Hidup bebas, gak ada aturan. Orang mau merampok, bunuh, ambil harta orang lain. Tapi tahu kalau ini orang Quraisy yang lewat, gak berani mereka. Aman mereka melakukan perjalanan. Maka mereka menjadi orang-orang yang mulia dari sejak zaman jahiliyah dan terus mulia dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan rahimakumullah,
mereka adalah orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ini dari orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbaik, di antara orang-orang yang terbaik, dipilih terus. Maka dalam satu pembahasan disebutkan oleh para ulama, tidak ada perkawinan yang terjadi di masa jahiliyah kecuali perkawinan yang paling mulia adalah antara kakek dan nenek moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayah dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu hal yang mengherankan kalau kemudian dikatakan ayah dan ibu Nabi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan katakan semacam itu. Ada hadisnya. Ulama apa enggak tahu hadis itu? Ulama sudah tahu hadisnya tentang hal-hal semacam itu, tapi mereka tetap mentakwilkannya bahwa itu adalah suatu hal yang berbeda. Maka mereka memahami tetap orang tua, ayah dan ibu Nabi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal mereka adalah orang-orang ahlul fatrah yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada mereka seorang rasul. Mereka zamannya zaman fatrah, tidak ada nabi dan tidak ada rasul, maka mereka orang-orang yang selamat. Paham Pak, Bu? Karena di luar sana banyak omongan-omongan yang enggak tepat tentang orang tua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita masuk dalam pembahasan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila lam untuk ya. Ilaf itu artinya kebiasaan. Karena kebiasaan li'ilafi Quraisyin, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim, apa kebiasaan mereka? Rihlatasyita'i wasayf, melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Mereka itu melakukan perjalanan, pergi ke Syam di musim panas karena Syam itu tempatnya dingin. Lalu pergi pula ke Habasyah di mana di musim dingin karena tempat Habasyah panas. Sehingga mereka orang-orang Mekah enggak punya penghasilan. Produknya apa? Enggak bikin apa-apa mereka itu. Enggak punya produk, pabrik enggak ada. Tanaman kurma mereka itu, yang lainnya enggak ada, enggak bisa hidup di daerah Mekah dan sekitarnya. Maka mereka memerlukan sesuatu barang dari luar, perlu untuk melakukan perjalanan. Nah, yang termasuk berjasa dalam masalah ini adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim dan saudaranya Muttalib. Hashim datang ke Syam minta surat aman. Kalau pedagang Quraisy sampai di sini, mereka harus dikasih keamanan. Minta sama rajanya, pimpinannya, dikasih aman. Ngutus saudaranya Muttalib untuk pergi ke Habasyah, minta surat aman di Habasyahnya. Maka dikasih surat. Orang-orang Quraisy bisa melakukan perjalanan dengan aman, baik di perjalanannya maupun sampai di daerahnya aman, di Syam maupun di Habasyah.
Mereka melakukan perjalanan untuk apa? Dagang mereka. Nggak punya apa-apa kota Mekah, kan begitu ya. Ambil barang dari Syam, dijual, kemudian diambil mereka, dibeli, lalu kemudian dijual di Mekah. Dan kemudian juga mengambil barang-barang di Habasyah, jual lagi di kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah adalah tempat jujukan dari semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka sudah ada namanya haji, kan begitu ya. Di masa-masa dahulu sudah ada haji, tapi hajinya sudah enggak sesuai lagi dengan syariat Nabi Ibrahim alaihis salam. Maka ikhwan rahimakumullah, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan membawa syariat yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Syariat-syariat Islam, ajarkan mereka ibadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadahnya. Tapi lambat laun perjalanan waktu, hilanglah itu syariat tersebut. Tidak ada yang memperbaharuinya. Bahkan kemudian muncullah berhala-berhala itu didatangkan ke tempat tersebut. Akhirnya syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lambat laun hilang semuanya, kecuali satu saja yang tersisa. Apa itu? Pengagungan terhadap Ka'bah. Cuman itu saja. Yang lain tidak ada. Haji ya mengagungkan Ka'bah saja mereka. Tawaf, bagaimana caranya tawaf? Oh, kata mereka tawafnya harus pakai pakaian halal. Tidak punya pakaian halal, ini ada disewakan pakaian halal untuk tawaf. Mereka tahu halal haram, ya tahulah. Lalu kemudian kalau nggak bisa nyewa, bagaimana? Oh, telanjang. Nggak boleh pakai pakaian haram. Maka harus dilepas semua pakaian haram. Telanjang gitu aja mereka. Bagaimana? Itu ya namanya jahiliyah. Pola pikirnya kan sebenarnya baik, harus pakai pakaian yang halal. Kalau nggak punya pakaian halal, lepas gitu aja Pak. Karena apa? Nggak ada syariat, kan gitu ya. Kebodohan apa? Mereka ini maunya baik tapi nggak ada bimbingan, kan begitu. Sehingga yang terjadi malah tambah rusak. Nah, itulah keadaan mereka di masa jahiliyah. Tapi pengagungan terhadap Ka'bah luar biasa. Dari masa jahiliyah masuk kota Makkah itu adalah kota suci. Tidak boleh ada pertumpahan darah di tempat tersebut. Sampai disebutkan dalam pembahasan orang yang membunuh dengan keluarga yang dibunuh bisa jalan bareng. Mau dikisos ini orang yang membunuh, mau dikisos, tapi selama masih di kota Mekah masih bisa jalan bareng. Kisosnya di mana? Di luar Mekah. Janjian dulu ya. Mau dibunuh, bunuhnya luar Mekah, nggak boleh di sini. Karena ini tempat kota suci. Dari kapan? Dari sejak Nabi Ibrahim bangun Ka'bah sudah menjadi kota yang suci. Sehingga kemudian mereka mengagungkan kota Mekah, mengagungkan Ka'bah dari masa dahulu. Tapi syariatnya sudah berubah dengan adanya berhala yang mereka sembah. Orang yang pertama kali bawa berhala itu dari Syam, namanya Lata wal Uzza. Sehingga kan sering kita dengar orang-orang Quraisy itu bersumpah dengan nama Lata wal Uzza. Itu berhalanya mereka yang paling besar, yang paling besar berhalanya itu. Dan di Mekah, di Ka'bah ada sekitar 360 berhala. 360 berhala. Berhalanya itu ditancapkan di timah sehingga kokoh, nggak bisa jatuh begitu saja. Tapi ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah sebagai Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Rasul hanya sekedar tunjuk saja dengan tongkatnya.
ditunjukkan begini saja langsung tersungkur. Padahal kokoh pakai timah yang kuat untuk supaya menegakkan berhala-berhala tersebut. Didorong begini saja oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jatuh tersungkur sambil membacakan ayat ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan hancurlah binasalah kebatilan. Maka hancurlah berhala-berhala tersebut satu persatu. Nah, ikhwan rahimakumullah, Allah mengingatkan di dalam ayat ini, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i syita'i was. Orang Mekah, kamu ini bisa jalan aman ke berbagai negeri. Sebab apa? Siapa yang memuliakan kalian ini? Mak kalian jadi mulia karena ada Ka'bah rumah Allah. Enggak taunya kalian menyamakan aku Allah subhanahu wa ta'ala dengan berhala. Gimana nih? Maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan rumah ini Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian jadi orang Quraisy yang mulia, yang dimuliakan oleh orang-orang di masa itu, sehingga orang-orang kemudian tidak mau menghancurkan kalian, tidak mau membunuh kalian, tidak mau merampas harta kalian. Sebab apa? Kalian kan sebab tetangganya Ka'bah, bukan tetangganya berhala. Kenapa digantikan Allah dengan berhala? Allah yang mampu jadikan hati orang-orang itu tunduk kepada Allah, kepada kalian, dan mempunyai cinta kepada kalian, pengagungan terhadap kalian. Siapa? Allah. Allah yang turunkan burung ababil untuk hancurkan Abraha, sehingga mereka melihat mata kepala mereka bagaimana tentara tersebut dibinasakan oleh Allah. Kalian lihat itu, kalian orang Mekah bantu sedikit enggak, sedikit aja enggak. Melawan Abraha enggak, mereka pergi ke gunung-gunung selamatkan diri mereka. Tapi yang jaga Ka'bah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah yang memberikan perlakuan kepada kalian dengan sebaik-baik perlakuan, kok kalian samakan dengan berhala? Allah enggak rela Allah yang maha segala-galanya disamakan dengan patung. Wah, itu sesuatu yang enggak bisa diterima sama Allah. Yang menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada bisa jadi ada, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Namrud, ya, Raja Namrud ketika berdebat, berdiskusi sama Nabi Ibrahim alaihissalam, tanya, Tuhan kamu itu bagaimana sih sifatnya? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala alladzi yuhyi wa yumit, dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Kata Namrud, saya bisa. Dia panggil ajudannya dua, sini, dibunuh yang satu dibiarkan hidup. Lalu dia mengatakan, saya menghidupkan dan saya mematikan. Bukan itu yang dimaksud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghidupkan itu dari yang mati, gak ada apa-apanya bisa jadi hidup, itulah Allah. Allah bisa jadikan yang hidup mati, gak ada apa-apanya, Allah. Tapi kalau debat sama orang semacam ini percuma. Maka dialihkan sama Nabi Ibrahim alaihissalam dengan pertanyaan yang lain. Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Kalau kamu memang nganggap diri kamu Tuhan, fabuhital ladzi kafar, gak bisa dia jawab apa-apa. Itu cerdas. Maka kan Nabi dan Rasul itu kan sifatnya fatonah. Fatonah itu cerdas.
Kalau ditanya jawab bisa spontan, bukan kemudian pakai mikir dulu, rapat dulu, nggak ada. Mereka orang-orang yang cerdas, bisa diajak diskusi, bisa membuat orang itu ya akhirnya masuk dalam pemikiran mereka, masuk dalam akal mereka. Itulah Nabi dan Rasul. Bagaimana Allah yang maha segala-galanya disamakan sama berhala? Yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam saat melihat banyak berhala, penduduk daerah tersebut sedang keluar, maka kemudian Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala-berhala tersebut. Lalu kemudian yang paling besar kapaknya ditaruh di atas ini. Kaumnya datang, kaget, berhalanya habis, hancur semuanya. Ini pasti perbuatan Ibrahim yang gak suka sama berhala-berhala kita ini. Maka dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam di hadapan banyak orang, sambil kemudian ditanyakan, wahai Ibrahim, kamu yang kerjakan? Oh bukan saya yang kerjakan, bukan saya yang hancurkan berhala-berhala kalian. Ini loh yang paling besar, kapaknya ada di sini. Dia nggak rela kalian itu sembah banyak-banyak Tuhan, dia ingin disembah sendirian, maka dia hancurkan yang lainnya. Maka orang-orang tersebut mengatakan, wahai Ibrahim, kamu jangan memperolok kita. Ini berhala-berhala ini nggak bisa gerak, nggak bisa bicara, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Lah kalau tahu nggak bisa apa-apa, kenapa disembah? Sudah ngaku bahwa dirinya tahu bahwa berhala ini tidak bisa ngapa-ngapain, dihancurkan ya hancur, nggak bisa bela diri. Kemudian dibiarkan begitu saja, ya nggak bisa apa-apa, tahu nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Allah yang maha segala-galanya, nggak taunya disamakan dengan berhala. Wah, nggak terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kan disebutkan dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa kemusyrikan tidak akan diampuni oleh Allah, tapi dosa selain musyrik masih bisa diampuni oleh Allah. Doa apa itu maksudnya? Apa orang yang sekarang syirik kalau taubat nggak diterima? Ya, ada orang sekarang menyekutukan Allah, ya taruhlah sihir dan lain sebagainya. Kalau lalu kemudian mau taubat, bisa taubat nggak itu? Lu tadi katanya ayatnya nggak boleh, nggak bisa diterima ampunannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Saya tanya, ada orang musyrik sekarang hidup di dunia, lalu dia mau taubat, istighfar, minta ampun, diterima nggak taubatnya? Diterima. Loh itu tadi kan ayatnya kan nggak diterima. Ayatnya mengatakan tidak diterima. Kok Anda mengatakan diterima, itu gimana sih? Hah? Berarti ayat tersebut berlakunya di akhirat. Ayat tersebut berlakunya berarti di akhirat. Siapa yang datang sama Allah, ada orang datang kepada Allah di akhirat membawa dosa musyrik, dia belum bertaubat daripada dosa musyriknya, maka berarti tidak diterima taubatnya oleh Allah dan tidak akan diampuni oleh Allah, pasti masuk neraka selama-lamanya. Tetapi barang siapa datang kepada Allah bawa dosa selain syirik dan dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah masih mampu untuk mengampuni hamba itu. Langsung dimasukkan surga, bisa kalau Allah mau. Kalau Allah mau. Ini bukan anjuran loh untuk maksiat loh ya.
Cuman Allah maha kuasa, Allah mampu untuk ngampuni hambanya walaupun hamba itu belum bertaubat kepada Allah. Tapi kalau dosa syirik enggak dikasih keringanan. Kalau dosa syirik Allah enggak terima, disamakan dengan berhala, yang mana orang-orang jahiliyah di masa itu mengatakan kalau sembah berhala akan sampai kepada Allah, tapi kalau menyembah Allah langsung nggak bisa sampai ke berhala. Itu hukum yang mereka buat di masa-masa itu. Kalau menyembelih atas nama Allah nggak sampai kepada Allah, tapi kalau menyembelih atas nama berhala akan sampai kepada Allah. Itu keadaan mereka orang-orang di masa jahiliyah. Maka Allah ingatkan kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, ya, bagaimana kalian menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul utusan aku, kalian menentang untuk kemudian ibadah sembah kepada aku semata, padahal tanda-tanda itu buktinya sangat nyata di hadapan kalian. Kalian itu bisa mendapatkan kehormatan karena tetangga Ka'bah, maka harusnya sembahlah Allah yang punya Ka'bah, bukan sembah berhala-berhala yang ada di sekitarnya ini. Harusnya dihancurkan, dibinasakan mereka, dihilangkan, supaya kalian benar-benar dalam ibadah hanya kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Apa hasilnya? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Allah yang mempunyai rumah ini, Ka'bah ini, dialah Allah yang memberikan makan kalian. Alladzi at'amahum min ju', dari rasa lapar. Yang kasih makan siapa? Allah. Maka dalam suatu pembahasan disebutkan, kalau ini pun juga disebutkan dalam hadisnya, bahwa kalau Mekah itu diboikot maka nggak akan kelaparan, nggak akan kelaparan. Lu kenapa? Karena dalam Mekah itu ada makanan berupa kurma dan ada air berupa air Zam-Zam. Wis cukup. Mereka bisa hidup dengan dua ini, makannya kurma, minumnya air Zam-Zam. Air Zam-Zam tidak habis-habis, terus menerus tetap ada, dan air Zam-Zam itu mengenyangkan. Dalam pembahasan disebutkan air Zam-Zam itu mengenyangkan, bukan hanya menghilangkan haus, tapi mengenyangkan. Abu Dzar Al-Ghifari itu selama berapa hari berada di kota Mekah, ketika awal-awal mula Islam, dengar ada Rasulullah. Abu Dzar orang luar, datang ke Mekah khawatir kemudian ketemu musuh-musuh, mau tahu mana Rasulullah, pengen cari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tanya, takut tanyanya sama orang yang benci Rasul, gak berani, tunggu dilihat mana Rasulullah, sampai akhirnya jumpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tahu bahwa itu Rasulullah. Dari ibadahnya, dari akhlaknya, berhari-hari minumnya hanya air Zam-Zam, dan tambah gemuk Abu Dzar pada saat nggak makan, nggak punya kurma, dia nggak bawa makanan, uang nggak punya. Maka yang dimiliki saat itu di Mekah adanya air Zam-Zam, diminum aja air Zam-Zam berhari-hari, ternyata mengenyangkan, cukup untuk tubuhnya itu yang diperlukan. Maka kan disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu diniatkan sesuai dengan niat peminumnya. Mau minumnya niatnya apa? Oh, nanti bakal dapat sesuai dengan hajatnya. Maka orang itu kalau minum air Zam-Zam, pertama saya ingatkan sunnahnya duduk, jangan sunnahnya berdiri, nggak ada ya. Rasulullah pernah minum air Zam-Zam dalam keadaan berdiri hanya untuk menunjukkan bolehnya berdiri, tapi bukan menunjukkan sunnahnya berdiri saat minum air Zam-Zam.
minumnya dalam keadaan duduk, baca basmalah. Lalu kemudian mengatakan hadis ini, ya Rasulullah, ya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah, maka saya minum air zam-zam niatnya supaya sehat walafiat, supaya pintar, supaya cerdas, supaya kaya, supaya mudah rezekinya. Boleh silakan. Air zam-zam sesuai dengan yang meniatkannya. Kalau niatnya apapun akan didapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Mekah dapat kemuliaan, yang kasih makan siapa? Allah. Mereka dikasih tanamannya kurma. Kurma itu ya sudah, Anda makan 3 kurma lalu kemudian minum air zam-zam, cukup kenyang. Gak usah makan yang lain, sehat walafiat, gak ada penyakit, gak kurang gizi, tetap ya makan 3 kurma saja, minum air zam-zam 1 gelas cukup. Kalau Anda di sana kemudian membiasakan itu, sudah cukup, selesai. Sehat tubuh Anda, penyakit-penyakit malah akan hilang dari tubuhnya karena gizinya sudah tercukupi pada orang yang makan semacam itu. Maka ikhwan rahimakumullah, Allah ingatkan kepada mereka orang-orang Makkah, siapa yang kasih makan mereka saat lapar? Allah, bukan berhala-berhala, itu ya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, dan Allah lah yang memberikan keamanan kepada mereka dari rasa takut. Wa yutakhattafun nasu min haulihim wa ja'alna Makkata haraman aminan. Kami Allah Subhanahu wa taala jadikan Makkah itu sebagai Makkah kota haram. Kota haram itu maksudnya apa? Kota suci. Aminan, aman. Kota Makkah. Wa yutakhattafun nasu min haulihim, sedangkan di sekitarnya orang-orang itu saling merampok satu sama yang lain. Makkah enggak. Masuk kota Makkah aman, hartanya aman, jiwanya aman, enggak ada pembunuhan di dalam kota Makkah. Anda tanya itu yang di kota New York, pernah ke sana Pak? Bu? Belum, saya juga belum ya. Berapa orang yang dibunuh dalam 1 hari 1 malam? Ribuan Pak. 1 hari 1 malam di kota New York, Washington dan lain sebagainya, kota-kota mereka itu kalau ditotal semuanya 1000 orang lebih dalam 1 hari 1 malam mati Pak. Kota Makkah dari dulu sampai sekarang nggak ada. Nggak pernah ada pembunuhan di kota Makkah sama sekali, nggak pernah ada. Aman. Yang kasih aman siapa? Allah. Kok sekarang mereka malah menawarkan hak asasi manusia? Aneh kan? Kita yang sudah tahu dari dulu hak asasi manusia Pak. Kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota yang haram, kota suci. Gak pernah ada pembunuhan sekalipun di tempat tersebut. Sedangkan mereka yang mengatakan hak asasi manusia dan lain sebagainya dibunuh orang di jalan-jalan Pak. Ketakutan di daerah mereka setiap waktu dan setiap saat. Kota Makkah aman, gak pernah ada apapun. Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal. Allah bersumpah atas nama negeri ini, yaitu negeri Mekah, dan engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Dari masa dahulu Rasul mengatakan dalam hadisnya, Allah telah mengharamkan kota Mekah sejak awal penciptaan alam semesta ini. Sudah diharamkan sama Allah. Tidak ada pertumpahan darah yang terjadi,
Tapi ketika Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, izin buat Rasulullah pertumpahan darah nggak apa-apa, dihalalkan. Loh kenapa? Rasulullah kehormatannya lebih besar daripada kehormatan Makkah. Kemuliaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih besar daripada kemuliaan kota Makkah, sehingga boleh, tidak apa-apa, kasih izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul berusaha ketika Fathu Makkah jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Doa minta sama Allah supaya orang-orang Makkah nggak dengar perjalanannya Rasul ke Makkah, dan akhirnya mereka tidak dengar sama sekali. Mereka kaget lihat ada api-api unggun malam harinya. Berapa banyak ini jumlahnya? 10.000 orang datang. Perjalanan yang begitu lama menuju ke Mekah, mereka nggak dengar sama sekali. Karena ingin Rasulullah datang ke kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Akhirnya mereka nggak bisa siap-siap gitu loh, melawan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya besoknya Rasulullah masuk kota Mekah, mereka nggak bisa apa-apa. Ada sebagian yang melawan di tempatnya Khalid ibn Walid yang diberikan oleh Rasulullah, sedikit terjadi dan mereka akhirnya dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka ikhwan rahimakumullah, taulah kita bahwa kota Mekah, kota yang suci yang diberikan keamanan oleh Allah, kok malah cari berhala? Kan aneh. Mereka itu harusnya berpikir orang-orang Quraisy, yang kasih makan Allah adalah Allah, yang kasih aman adalah Allah, lalu mereka menyamakan Allah dengan berhala. Allah tidak terima itu. Maka ikhwan rahimakumullah, murnikan tauhid kita kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illallah. Jadidu imanakum, akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhiri usia kita dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Amin amin ya rabbal alamin.